malam ini kita akan masuk ke dalam rancangan desain Bapak Ibu sekalian, rancangan research yang jadi minggu kemarin itu kalau tidak salah sudah saya cek, kita membahas tentang literatur review. Nah, di dalam tahapan selanjutnya itu biasanya kita akan kalau di penelitian kuantitatif maupun kualitatif itu akan kita membuat suatu konsep Bapak Ibu berdasarkan apa namanya itu berdasarkan literatur review yang sudah kita lakukan. Nah, di sini kalau ada gambar seperti ini Bapak Ibu, ini adalah penelitian kuantitatif Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah melakukan penelitian kuantitatif, ya kan? Jadi kita akan membuat atau merancang apa namanya itu hubungan, ya kan? Bagaimana misalnya easy of use, website design, insurance personalization atau responsiveness itu mempengaruhi atau memiliki dampak positif terhadap customer satisfaction dan juga terhadap apa namanya itu intention dalam melakukan pembelian. Nah, di sini kalau kita lihat, di sini adalah salah satu contoh bagaimana kita melakukan, di mana kita melakukan suatu literatur review, Bapak Ibu sekalian. Misalnya begini, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian pernah melakukan, jadi di dalam gambar ini bukan sembarang, bukan cuman melakukan apa namanya itu kita membuat panah dari easy of use ke customer satisfaction ataupun ke website dan ke customer satisfaction, tetapi juga kita membangun melihat bahwa ada bagaimana easy of use ini tadi itu digunakan untuk meningkatkan customer satisfaction. Nah, untuk membuat ini adalah salah satu kerangka kita, kerangka penelitian kita bahwa kita telah melakukan penelitian, melakukan literatur review di bab sebelumnya bahwa easy of use itu bisa meningkatkan customer satisfaction. Jadi suatu sistem yang mudah digunakan misalnya begitu, itu bisa meningkatkan customer satisfaction Bapak Ibu sekalian. Nah, ini itu harus disupport dengan apa? Dengan penelitian terdahulu tadi. Begitu juga website design itu bisa mempengaruhi customer satisfaction juga atau berdampak positif sama customer satisfaction. Personalisasi juga bisa mempengaruhi customer satisfaction juga. Responsiveness juga sistem yang memiliki respon yang bagus atau respon yang baik itu bisa meningkatkan apa namanya itu customer satisfaction tadi. Nah, misalnya seperti ini, Bu. Nah, kalau ini, ya kan, kalau yang misalnya begini, jadi ini ada easy of use Bapak Ibu sekalian. Kalau easy of apa yang ngomong? Nah, misalnya begini Pak, jadi di dalam easy of use, misalnya saya contohkan, kita akan membangun suatu mengatakan bahwa easy of use tadi bisa mempengaruhi atau berdampak positif customer satisfaction atau customer satisfaction bisa meningkatkan bisa ditingkatkan melalui penggunaan sistem yang mudah tadi. Nah, untuk melakukan ini Bapak Ibu sekalian, biasanya di pada bab literatur review itu biasanya kita akan membangun suatu konsep ini ataupun desain ini tadi dengan menggunakan literatur review. Misalnya saya gunakan tadi, misalnya saya pakai mana?
Ada itu ya, apa namanya itu? Internetnya. Bukan. Oh, di bawah lagi, Masya Allah. Nah, sebenarnya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Kita akan ini tampil Bapak Ibu ya. Ada YouTube saya. Ya Pak, tampil Pak. Tampil ya. Ya Pak. Ada Google Scholar misalnya ini. Tadi kan kita kan ingin membangun misalnya, ya kita sangat terbantu sekali Bapak Ibu dengan ada Google Scholar misalnya easy of use, ya kan? And apa tadi? Customer satisfaction. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ya kan? Ini adalah salah satu yang bisa kita gunakan untuk membangun tadi. Jadi kalau ada pilihan bahwa tadi ada kerangkanya bahwa kita akan membangun suatu hubungan misalnya apa namanya itu easy of use, jadi bisa meningkatkan customer satisfaction. Nah kita bisa melihat apa namanya itu melihat penelitian terdahulu bagaimana easy of use itu bisa meningkatkan satisfaction tadi. Nah bagaimana Bapak Ibu kita wajib membaca penelitian-penelitian yang ada sebelumnya tadi. Jadi kalau kita lihat ini banyak sekali penelitian-penelitian yang bisa kita gunakan untuk kita gunakan dalam membangun konsep membangun hubungan dari easy of use ke dalam user satisfaction tadi. Ya saya contohkan saja ini dengan menggunakan teori trust tadi PU. PDF. Ini ada PDF ini. Ini service quality dimension, bukan easy of use, the power benefit. Service quality, easy of use, usability. Contoh ini. Oke. Nah. Usability, easy of use. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ya kan? Nah, seharusnya kita membangun seperti ini Bapak Ibu sekalian, membangun ada misalnya di sini easy of use dan apa tadi? Customer satisfaction tadi. Bagaimana membangun tadi dengan menggunakan apa namanya itu penelitian-penelitian pada jurnal-jurnal terdahulu. Pertanyaannya Pak, bisa nggak kita ambil yang ini aja Pak? Nah ini kan sudah pernah dibangun Pak kan? Jadi tinggal copy paste dengan sistem dengan kita tadi yang punya penelitian kita tadi. Bisa Pak, tapi pasti kena plagiat lagi. Nah otomatis kita akan melihat misalnya, ya kan, menggambarkan di sini kan some previous researchers have noted receipt easy of use as an extension the person except using service with no additional cost. Nah, misalnya itu Pak. Ya kan, jadi yang namanya easy of use itu misalnya menggunakan tanpa biaya tambahan menurut si Depis sama Algantani 2001 tadi. Atau juga si Depis 1989 ya kan mengatakan bahwa perceived easy of use as an extent to which a person believe that using a particular system will be free of effort. Jadi namanya easy of use itu tanpa mengeluarkan tenaga sama sekali. Jadi kita memang ini Pak yang kita cari tadi Pak. Nah ini sama si ini tadi yang tanpa no additional cost. Jadi namanya misalnya, jadi kita tambahkan di dalam riset kita bahwa
easy of use bisa meningkatkan customer satisfaction, ya kan, melalui misalnya apa, melalui apa namanya itu free of effort, atau juga bisa melalui no additional cost menurut si Davis et al. Sama juga Al Gantani 2021. Nah, itu yang dimaksud dari membangun riset design tadi, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita bisa mengatakan bahwa sesuatu sistem yang mudah digunakan untuk meningkatkan apa? Untuk meningkatkan customer satisfaction itu wajib memiliki fitur misalnya less effort, atau juga tanpa mengeluarkan biaya apapun dalam menggunakan sistem tadi berdasarkan si Davis sama si Al Gantani tadi, Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah yang namanya bagaimana cara membangun suatu konsep ataupun di riset design tadi, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu juga bisa menggunakan penelitian-penelitian yang lain juga. Pak, aku tidak senang dengan no additional cost. Aku mungkin nak cari riset yang lain. Monggo Bapak Ibu sekalian. Karena memang sifatnya itu tergantung sama si peneliti tadi. Kalau peneliti pengen mengatakan bahwa easy of use itu adalah suatu bukan dalam arti penggunaan biaya ataupun penggunaan effort tadi, tapi easy of use itu adalah suatu derajat bagaimana sistem tadi memberikan free information kepada customer tadi. Nah, itu bisa juga Bapak Ibu sekalian. Atau juga Bapak Ibu bisa menggunakan jurnal yang lain. Jadi bisa ditentukan oleh para peneliti tadi, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, Pak, berapa banyak yang harus kita cari? Nah, itu kan, berapa banyak yang harus kita cari tadi sehingga easy of use ini tadi bisa digunakan, bisa dikatakan bahwa easy of use dari suatu sistem dapat meningkatkan customer satisfaction. Tadi sudah dapat ada free of charge, free of effort, ada 2 tadi. Nah, sebanyak berapa Pak yang kita perlukan? Nah, kalau di penelitian kuantitatif Bapak Ibu sekalian, itu minimal 6 indikator tadi Bapak Ibu sekalian. Jadi kita membangun hubungan tadi harus memiliki 6 indikator tadi. Pak, Cak Manu kalau ada 3, tidak mungkin. Harus lebih banyak lagi Bapak Ibu. Harus lebih baca banyak jurnal yang lain tadi. Nah, sebenarnya juga Bapak Ibu sekalian, kalau sudah cukup dengan satu jurnal, itu memang tidak ada salahnya Bapak Ibu sekalian. Tapi alangkah lebih baiknya kita melihat jurnal-jurnal yang lain untuk mendukung atau mensupport kerangka ataupun konsep yang akan kita bangun tadi Bapak Ibu sekalian. Ada pertanyaan dulu sampai di sini Bapak Ibu sebelum saya lanjut lagi. Ada pertanyaan dulu? Saya takutnya kurang begitu jelas. Pak nanya Pak. Ya boleh Pak Iqbal. Berarti kalau untuk penelitian kuantitatif ini harus paling sedikit 6 jurnal yang kita ambil sebagai bahan referensi, paling seperti itu Pak ya? Bukan, maksudnya gini Pak, 6 indikator itu bisa kita dapat dari 2 jurnal bisa Pak. Bisa kita dapat dari 3 jurnal boleh Pak. Tapi yang minimal penelitian kuantitatif itu dalam proses analisis data Bapak Ibu sekalian, kita memerlukan 6 indikator untuk supaya bisa dirunning Pak, untuk tahap analisisnya. Nah, 6 indikator tadi itu bisa kita dapat bisa dari 10, bisa dari 50 jurnal, bisa dari 100 jurnal Bapak Ibu sekalian. Kan bisa juga yang
apa namanya itu no additional cost tadi itu bisa dikatakan dari 10 jurnal Pak yang bisa kita baca. Itu bisa juga. Atau juga no additional cost tadi bisa juga dari 1 jurnal Bapak Ibu sekalian. Jadi itu tergantung dengan apa? Tergantung dari situasi atau keinginan dari si peneliti tadi. Mungkin begitu Pak Iqbal. Mohon maaf Pak, saya masih belum mengerti yang indikator ini. Yang dimaksud indikator ini berarti cara kita untuk menganalisa suatu yang mau kita riset itu tadi Pak ya? Atau gimana Pak? Oke. Ya mungkin saya share dulu Pak ya. Nah Bapak Ibu sekalian, ini bisa ditampil Pak ya, bisa lihat Pak Iqbal. Ya, iya Pak. Ya, memang wajah saya nggak saya tampilin Pak. Fokus aja ke sini. Nah, jadi ini Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya bisa dikatakan dimensi. Bisa juga dikatakan suatu, anggap saja ini variabel Pak. Easy of use ini variabel. Customer satisfaction ini variabel. Process intention ini adalah variabel. Website design adalah variabel Bapak. Insurance personalization, responsiveness ini adalah semua variabel. Jadi kalau sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, itu semuanya ada 7 variabel. Nah, dalam turunannya Bapak Ibu sekalian, easy of use, kita akan melihat bagaimana mengukur easy of use ini tadi Bapak Ibu. Nah, untuk mengukur easy of use, kita akan mencarilah sebenarnya tuh ada bisa langsung ke indikator. Paham Pak ya? Jadi untuk misalnya nih Pak, untuk mengukur Pak dari situ ganteng atau enggak, itu harus ada 3 variabel yang saya bilang sebelumnya tadi. 3 variabel. Yang pertama itu variabel fisik, variabel agama misalnya, satu lagi variabel apa namanya itu kekayaan misalnya tadi. Nah, untuk mengukur secara fisik, ya kan, untuk melihat itu kita butuh indikator. Fisik yang seperti apa yang namanya ganteng tadi. Apa sih ciri-ciri kalau cowok ganteng itu misalnya 1, tinggi 180, warna kulitnya putih, warna rambutnya hitam, apalagi hidung mancung, apa namanya lagi. Nah mungkin 4 indikator Bapak Ibu sekalian. Kalau di sini juga easy of use, yang namanya easy of use tadi, nah, berdasarkan jurnal yang kita baca tadi, itu ada 2 yang saya dapat tadi Pak. Misalnya kan? Ya, 2 variabel tadi Pak ya. Ya, no indikator Pak, no additional cost sama less effort, ya kan? Ada 2 Bapak Ibu, yang saya dapat dari jurnal 1 tadi yang saya lihat tadi. Itu indikator. Jadi untuk mengukur easy of use, ya kan? Itu berdasarkan jurnal yang saya baca tadi, yang kita baca sama-sama tadi ada 2. Ada no additional cost atau juga less effort tadi. Jadi ada dua indikator tadi. Pak, minimal berapa indikator yang harus kita cari tadi? Minimal 6. Nah, 6 indikator tadi Bapak Ibu bisa didapat dari 20 jurnal, bisa juga didapat dari 6 jurnal, bisa juga didapat dari 100 jurnal. Dalam misalnya no additional cost tadi itu bisa didapat yang menyebutkan, misalnya ada 10 jurnal yang menyebutkan bahwa easy of use, indikator easy of use tadi adalah no additional cost. Jadi bisa seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, itu langsung ke mana? Langsung ke indikator Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ini bisa juga itu dulu. Paham Pak Iqbal ya? Bisa Pak, bisa diterima Pak. Nah kalau selanjutnya juga, nah jadi kalau ini kita perlu satu catatan Pak Iqbal. Jadi easy of use ini yang kita sebutkan tadi, no additional cost sama less effort tadi Pak Iqbal, itu adalah indikator bagaimana untuk meningkatkan customer satisfaction Pak. Ya.
mungkin itu ada lagi indikator, misalnya kalau kita cari lagi di dalam Google Scholar tadi, akan mendapatkan easy of use untuk misalnya meningkatkan kinerja organisasi atau kinerja dari pegawai. Ada juga tuh Pak. Nah, mungkin beda Bapak indikatornya tadi. Sama-sama easy of use, tapi hubungannya beda. Bukan ke customer satisfaction, tapi ke kemana tuh? Ke kinerja pegawai misalnya tadi. Paham Pak Iqbal ya? Dan teman-teman yang lain? Ini mungkin apa namanya itu terlalu ke ekonomian ini Pak, analisisnya Pak. Pak, kalau misalnya yang kita akan coba teliti atau risetkan itu misalnya itu kita coba-coba cari di dalam jurnal itu tidak terdapat faktor-faktor indikator-indikatornya yang untuk menentukan apa nilainya itu tadi, Pak. Itu gimana jadinya, Pak? Ya indikator tadi atau indikator-indikator yang tadi itu Iya, Pak. betul, Pak. Misalnya gini Pak, suatu misalnya Pak ya, kan tadi siang tadi udah diskusi kita Pak, ya kan? Iya, betul, Pak. Misalnya apa sih yang jadi alat ukur suatu sistem tadi memiliki security yang bagus, betul Pak ya? Iya, Pak. Nah, jadi kita akan melihat misalnya bagaimana cara mengukur apa nama itu security dari suatu sistem informasi, ya kan? Nah KPU itu kan KPU itu memiliki sistem informasi itu, sebenarnya kan? Nah kita akan kalau kita khusus ke KPU mungkin tidak ada apa tuh, tidak ada mungkin tidak ada terlalu dikit risetnya tadi, tapi kita akan mengatakan bahwa sistem di KPU itu adalah sistem informasi, otomatis dari indikator dari information system security itu apa baik. Nah itu bisa dilihat Bapak Ibu sekalian. Contohnya seperti ini. Kita cari lagi. Oke. Nah, kita cari misalnya. Information system security. Nah, ada Pak. Nah, ini kan. Ini banyak Pak ya. Iya, Pak. Tapi kita harus spesifik. Indikator. Ketika success factor and indicator to measure effectiveness. Jadi kita bagaimana memanaging information system security, ya kan, untuk dihubungkan dengan effectiveness. Seberapa efektif tadi apa namanya itu network security tadi Bapak Ibu sekalian. Nah ini ada Bapak Ibu, kita lihat, kita cek, ada sistemnya. Mudah-mudahan ada jurnalnya. Ada. Alhamdulillah. Tidak bisa terbuka. Bisa. Kita buka di sini ya kalau saya ada. Oke, ada. Apa nih? Kayaknya bukan ini loh Pak. Ini kayaknya berdasarkan. Nah mungkin ini Pak, ya kan? Yang dinamakan di ini risk management process, information dynamic evaluation information system effectiveness. Kita coba yang lain dulu Pak. Kalau sudah terbiasa ini enak Pak baca-baca seperti ini. Tidak usah dibaca galau-galau Pak, langsung
langsung back ke tujuan. Kita cari apa? Kita cari tadi indikator tadi. Security. Ada yang bakso Palembang enggak, Pak? Kita baca tentang security. Sambil aku cari, boleh ngobrol Pak, boleh bertanya, Bu Reni dan teman-teman boleh. Pak Darius, izin Pak. Ya boleh. Yang tadi kita diskusikan di kampus tadi, bahwa kalau misalnya sistem situngnya KPU itu tadi, yang mau saya coba lakukan penelitian atau riset itu pertama adalah sistem keamanannya. Berarti kita akan mencari indikator-indikator untuk kita mengetahui bahwa sistem KPU tersebut aman atau tidaknya, itu kan Pak ya? Betul Pak. Nah jadi untuk mengukur KPU, sistem di KPU itu aman atau enggak, kita harus wajib memiliki apa satunya alat ukur Pak. Alat ukurnya, oke. Nah, yang kedua yang ingin saya sandingkan juga adalah apakah sistem perhitungannya KPU itu tadi itu juga sebanding dengan lembaga-lembaga survei independen, Pak. Berarti kan sebenarnya kalau di dalam benak saya itu sudah ada angka-angkanya yang pada saat lembaga independen itu keluarkan, itu kita tinggal sandingkan dengan sistem perhitungannya KPU, Pak. Apakah memang seperti itu? Kalau aku pribadi Pak, enaknya satu aja Pak kasusnya Pak. Oh, enaknya satu aja Pak ya? Jangan terlalu banyak dibandingkan dengan sistem yang apa namanya itu konsultan apa namanya itu? Apa tadi Pak? Lembaga independen Pak. Nah, lembaga independen tadi Pak. Cukup satu aja lah. Misalnya kita akan mengukur seberapa aman, ya kan, apa namanya itu security dalam information system dalam KPU tadi. Oke, siap Pak. Alhamdulillah. Belum dapat lagi nih Pak. Nah, kalau memang kalau biasanya Bapak, biasanya kan kalau kita yang saya sebutkan tadi itu adalah biasanya itu kalau kita ingin membangun atau membuat suatu konsep sendiri Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau teman-teman misalnya ingin biasanya itu ada teori khusus, misalnya kita ingin ada teori, langsung aja Pak, ada teorinya misalnya Pak. Teori lagi susah. Nah, ya kan? Jadi kalau kita sudah tahu teorinya apa, kita langsung menggunakan teorinya langsung Bapak Ibu sekalian. Jadi tanpa harus kita mengidentifikasi satu persatu indikatornya tadi, satu persatu variabelnya. Jadi kita langsung bisa menggunakan atau memakai teori yang sudah ada tadi Bapak Ibu sekalian. Nah, itu tapi tetap minimal 6 tadi Pak ya? Enggak. Tergantung teorinya Pak. Jadi kalau di dalam teorinya tadi sudah stabil, ada 4 atau 5,
ya Bapak Ibu sekalian, Bapak bisa menambahkan atau juga mengurangkan, Pak. Sebagusnya ditambahkan, disesuaikan dengan kondisi di daerah kita masing-masing atau di kondisi kondisi Palembang ataupun kondisi di Pabumuli. Ya kadang-kadang kan kita membaca misalnya tadi indikator cowok ganteng secara fisik misalnya kan tingginya harus 180. Ya kalau di Pabumuli mungkin jarang lah cowok jadi tinggi 180 tadi kan. Nah, kita cut Pak 180-nya tadi. Kita cari pengganti indikator yang lain untuk mengukur cowok ganteng tadi misalnya Pak. Nah, begitulah Pak. Jadi ada penambahan atau juga ada penyesuaian indikator tadi di dalam alat ukur yang akan kita gunakan tadi Bapak Ibu sekalian. Sesuai kondisi di lapangan Pak ya? Sesuai dengan kondisi lapangan, tapi wajib disupport oleh penelitian terdahulu Pak. Oke. Ada pertanyaan lagi Ibu-Ibu? Ibu-Ibu, mana Ibu-Ibu? Bu Rani, silakan. Jadi kalau dilihat Pak Iqbal, ya kan, bisa dilihat Pak, information system security ini itu terlalu banyak Pak, teori ataupun juga konsep-konsep yang digunakan di dalam suatu penelitian. Nah, tinggal Bapak ingin mengarahkan konsep apa ataupun metode apa ataupun teori apa yang akan Bapak gunakan untuk mengukur information system security yang ada di KPU misalnya itu Pak. Jadi mungkin itu yang bisa kita lebih tajam atau lebih fokus pada titik permasalahan tadi. Jadi jangan takut dengan perspektif, dengan sudut pandang yang lain. Misalnya kalau kita mengatakan bahwa di sistem itu sudut information security-nya cuma membahas masalah network, misalnya masalah networknya, ya cukup kita masalah network aja. Mungkin kalau Bapak ingin menambahkan masalah open access misalnya di dalam network security, bisa dikombine dua teori yang berbeda menjadi satu tadi, Pak. Aku share dulu. Ada pertanyaan lagi? Ini memang di papan tulis ya, nak nyelasnya nih. Kalau di sini memang agak bisa tak nulis ini. Oh bisa ada papan tulis. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, selanjutnya ada seperti ini Pak, ya kan? Nah, kalau sudah seperti ini, ya kan, otomatis nanti kita membangun suatu hipotesis. Hipotesis adalah dugaan awal, misalnya Bapak Ibu sekalian, bahwa easy of use bisa mempengaruhi customer satisfaction, ya kan? Easy of search, nah ini kan tadi Bapak Ibu, ini misalnya ini teori yang pertama, 1, 2, 3, 4, 5, ya kan? Tapi pada saat ini, kayaknya kurang tuh. Kita tambahkan trust sama information relevancy, sama information quality. Nah, ini merupakan jadi gabungan dari beberapa teori yang kita jadikan jadi satu, misalnya tadi Bapak Ibu sekalian. Atau juga kita menggunakan teori yang sudah ada, itu tidak masalah Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi kalau di sini berdasarkan website experience satisfaction model, ya kan? Ini ada teori Bapak Ibu. Ini ada teori atau model untuk mengukur customer satisfaction pada suatu sistem tadi. Yang pertama itu adalah easy of use, kedua easy of search, ada speed, ada visual,
ada information quality, ada information relevancy, ada trust, Bapak Ibu sekalian. Sangat berbeda dengan sistem ini tadi, Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Jadi yang namanya obat sakit kepala, ya kan, itu macam-macam beda obatnya, Pak. Ya kan? Tinggal komposisinya yang kita pilih. Itu yang selalu saya ingatkan kepada teman-teman mahasiswa. Kalau obat sakit kepala tadi ya sama-sama obat sakit kepala tapi komposisinya beda-beda. Bodrek, Panadol sama misalnya Oskadon pasti beda komposisinya tadi sesuai dengan kebutuhan ataupun jenis sakit kepala yang akan kita atasi tadi. Nah, kalau di sini di slide kedua ini merupakan suatu model, Pak. Ya kan? Ini adalah model atau teori yang sudah baku untuk mengukur customer satisfaction tadi. Ada 7, yaitu easy of use, easy of search, ada speed, visual, information quality, information relevancy, sama trust. Pak, dapat dari mana 77 ini tadi? 77 ini Bapak cari dari website Experience Satisfaction Model, dapatlah Pak teori ini tadi, Pak. Satu paket dia sudah. Satu paket sudah dapat untuk melakukan. Nah, jadi kalau di S1, Bapak Ibu sekalian, ini teori ini bisa langsung dipakai. Itu namanya penggunaan teori, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau di S2 mungkin kita tambahkan, jadi ada H7 di sini, Pak. Saya tulis dulu kali ya. Mana tadi? Draw. Mungkin ada satu sini, Pak. Misalnya budaya. Langsung susahnya. Ke sini dia. H8. Nah, jadi ini, jadi kita boleh menambahkan ataupun mengurangi variabel yang sudah ada, Bapak Ibu sekalian. Tapi dengan catatan lagi harus didukung dengan penelitian terdahulu tadi, Pak. Pak, boleh tidak kita hapus easy of search? Karena menurut aku easy of search sama easy of use itu sama baik. Boleh, Pak. Tapi asal disupport dengan penelitian atau tuh dengan alasan justifikasi yang jelas tadi. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Tidak bisa dihapus rupanya. Pak. Ya, siapa nih? Berarti yang dari 7 teori yang dipakai yang sebelumnya tadi, Pak? Oke. Nah, itu kan harus, Pak, ya, istilahnya tuh wajib lah ketika memang ada sesuatu dari 7 teori tersebut ada yang tidak dipakai, harus merujuk ke penelitian, Pak, ya, dengan pembuktiannya. Bukan 7 teori, Mbak. Ini satu teori ini nih. Ini satu teori. Nama teorinya itu adalah Website Experience Satisfaction Model. Jadi kalau Mbak Elpina ingin mengukur satisfaction atau kepuasan pengguna dari suatu website, ya kan, bisa menggunakan teori ini. Ya, paham ya? Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ingin ada sih website, misalnya website palembang.go.id. Aku pengen ngetes, Pak, kepuasan masyarakat terhadap website palembang.go.id. Boleh pakai ini, Pak. Boleh pakai ini. Ya kan? Boleh pakai ini, karena memang ini adalah digunakan untuk mengukur kepuasan dari pengguna suatu website tadi. Oke ya.
Nah, kalau websitenya tadi, kalau kita ingin mengukur suatu kualitas, kualitas ya, kualitas dari suatu website, nggak bisa pakai ini Pak, bisa juga pakai ini, cuman tidak tepat, ya kan? Kita menggunakan misalnya teori web qual ataupun sub qual, itu yang bedanya tadi Pak. Kalau kita ingin mengukur suatu tampilan, desain ataupun desain suatu website atau suatu sistem, kita biasanya menggunakan teori usability. Mungkin pernah dengar Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Nah, Pak, boleh enggak kita kawin ke? Nah, kita gabung ke teori satisfaction tadi dengan teori usability untuk meningkatkan customer satisfaction. Monggo, silakan. Asal disupport. Ada yang mengatakan bahwa ada jurnal yang mengatakan bahwa misalnya usability itu bisa meningkatkan customer satisfaction. Coba. Bisa. Pak, boleh nggak Pak? Teori web qual itu digabungkan dengan teori usability. Boleh. Ya kan? Pak, boleh nggak teori yang lain kita gabungkan sama teori ini? Boleh Bapak Ibu sekalian. Teori itu Bapak Ibu sekalian, itu dibangun dengan berbagai macam perspektif, dengan berbagai macam bidang ilmu Bapak Ibu sekalian. Bukan bidang satu ilmu. Kebanyakan ilmu-ilmu seperti usability, information website suatu information system quality itu dibangun berdasarkan ilmu psikologi, bukan ilmu komputer murni Bapak Ibu sekalian. Dia mengambil indikator-indikator dari ilmu psikologi, diadopsi ke dalam ilmu desain tadi Bapak Ibu sekalian. Pak, artinya itu sesuai dengan penelitian kita kan Ya, Pak, Pak. itu? Kalau seumpamanya kita kalau seumpama kita mengukur tingkat kepuasan pengguna sama kualitas dari web, artinya beda lagi Pak ya, bukan teori yang tadi yang kita gunakan. Iya, boleh digabung. Makanya ada teori dua biasanya Mbak Elvina yang digunakan untuk untuk mengembangkan suatu konsep tadi. Nah, saya sangat menganjurkan Bapak Ibu bisa menggunakan dua teori. Nah, dua teori tadi Bapak Ibu, tidak galau-galaunya dipakai. Pak, misalnya dalam teori website experience satisfaction ini ada 7. Ini wajib 7 dipakai. Enggak, pilih yang pas. Ya kan? Boleh pakai 6, boleh pakai 5, boleh pakai 4, terus digabung dengan teori yang lain masuk ke sini tadi, Pak. Ya, selanjutnya, tadi ada siapa tanya tadi? Pak Madel? Fadel, Pak, mau nanya. Ya, silakan. Batasan kita untuk memodifikasi metode itu apa aja, Pak? Kalau kita misal mau modifikasi metodenya gitu, Pak. Kan itu kan bisa Ini. digabung, bisa Iya, bisa ditambah. Mungkin bisa dimodifikasi lagi, dikurangi apa istilahnya di tuning gitu kan, Pak. Itu batasannya gimana, Pak? Nah, jadi memang Bapak Ibu sekalian, memang sebenarnya itu tidak ada batasan Bapak Ibu. Kita mau membangun suatu konsep ya, saya bilang tadi, atau suatu model tadi, kita bisa menggabungkan 3 teori jadi satu Bapak Ibu sekalian. 2 teori menjadi satu, ya kan? Kita pilih variabel A itu adanya di teori A, variabel B itu ada di dalam teori B, variabel C itu ada di teori C. Kita jadikan jadi satu, namanya teori ABC. Siapa pengembangnya? Mas Fadel.
itu bisa dikatakan seperti itu, Pak, Bapak Ibu sekalian. Jadi memang harus didukung, tapi harus didukung balik-balik lagi, harus didukung apa Bapak Ibu sekalian? Didukung dengan penelitian terdahulu. Sebenarnya seperti ini Bapak Ibu. Satu lagi, mungkin Bapak Ibu sudah pernah lihat apa nama itu? Ini kelihatan enggak Microsoft Word saya? Enggak, Pak. Enggak, ya? Pak, enggak kelihatan, Pak. Oke, aku stop dulu ya. Aku cari Microsoft Word dulu. Terus open. Atau juga Ridwan open lagi. Aduh, om. Nah ini. Ya ini Bapak Ibu sekalian. Nah, saya ingin membuat ya kan, saya ingin membuat adalah sebenarnya itu adalah e-government berbasis blockchain teknologi, ya kan? Saya ingin membuat suatu konsep e-government berdasarkan blockchain teknologi. Itu intinya, Pak ya. Nah, bagaimana yang bisa saya dapat itu adalah bagaimana peranan blockchain teknologi di dalam e-government capability, kemampuan e-government tadi. Jadi saya ingin membuat suatu konsep peranan blockchain teknologi di dalam e-government capability, ya kan? Atau juga bisa di sini empower lah. Empower ini apa namanya tuh? Meningkatkan kan, Nah, untuk melakukan itu Bapak Ibu sekalian, saya melakukan literatur review bersama bimbingan saya. Nah, rupanya di banyak penelitian, ya kan, teknologi blockchain pada e-government itu, yang pertama itu kemampuan yang bisa kita tingkatkan pada e-government itu adalah data sharing, Bapak Ibu sekalian. Jadi kemampuan blockchain itu bisa kita tanamkan dalam e-government itu, yang pertama itu data sharing, Pak. Yang kedua, digital verification. Jadi blockchain itu bisa membantu pelayanan e-government untuk melakukan verifikasi. Yang ketiga, public security. Jadi blockchain teknologi itu bisa membantu meningkatkan public security pada e-government. Apalagi Bapak, lebih simple teknologi blockchain tadi misalnya tadi. Dan lebih murah. Lebih murah Bapak Ibu. Jadi ada 5. Pak, ngapa harus 5? Ya terserah kami. Kami nak bikin 10 pun boleh. Nak 4 pun boleh. Tapi aku pengennya aku diskusi sama mahasiswa, tolong sampai 5 baik dulu jadilah. Pak, boleh 6? Boleh, kalau ada penelitian yang lain. Nah, ini hasil penelitiannya, Pak. Nah, ini hasil review, Pak. Yang 4, 10, 11, 12, 24 ini adalah jurnalnya, Pak. Penelitian terdahulu yang mensupport data sharing tadi. Ya kan? Ini tadi, Pak. Misalnya digital verification, indikatornya apa? Data pribadi terpusat, kontrol atas data pribadi, akun verifikasi, autentikasi akun tadi. Ini yang mengatakan ini Pak, 1, 2, 3, 4, 5 ini mengatakan adalah jurnal ini Pak.
jurnal ini tadi. Jadi Pak, jurnal 4, penelitian 4 ini penelitian terdahulu 4 ini boleh dipakai di seluruh, boleh kalau dia memang mengatakan bahwa dalam penelitian itu terdapat digital verifikasi, public security, data sharing, Pak. Jadi 4 ini ada, Pak. Kita lihat 4 di bawah, 4 sama 4. Ini yang mengatakan 4 tadi, Pak. Ya kan? Yang nomor 4 tadi. Jadi dia 4 ini, Pak. Nah, kalau sudah dapat 4, Pak, otomatis kita apa? Membuat suatu konsep tadi framework ini. Tapi tidak ada hubungan, Pak. Saya cuma menggambarkan bulat bahwa data sharing tadi, e-government berbasis blockchain tadi bisa meningkatkan data sharing, simple, low cost, digital verification, dan public service. Ini belum ada teori, Pak. Belum ada teorinya. Jadi kami bukan kami sih. Jadi kami mencoba untuk mengembangkan e-government capability dengan menggunakan blockchain tadi. Ini yang pertama. Yang kedua, ini ada satu lagi. Sama juga tentang apa itu? Tentang e-government juga. Pembuatan konsep pembangunan e-government yang tidak mahal. Aku ini seharusnya low budget, seharusnya ini tidak mahal itu. Ya kan? Nah, karena apa? Karena memang keterbatasan, isunya kan keterbatasan anggaran APBD di kabupaten kota itu terbatas dalam membangun suatu e-government tadi. Nah, e-government yang low cost tadi atau low budget tadi, itu cak mana sih? Yang pertama itu konsep standarisasi e-government. Harus semuanya konsep terstandarisasi, simple system, investment e-government-nya harus murah, sustainable, bisa menggunakan infrastruktur yang bisa di-sharing kemana-mana. Nah, itu yang kita lakukan, Bapak Ibu sekalian. Terus kita bisa melihat, Bapak Ibu, siapa sih yang mengatakan standarisasi? Oh, ini ada penelitiannya, Pak. Dari nomor 2 sampai nomor 20 itu yang mengatakan bahwa konsep low budget e-government itu harus memiliki satu standarisasi. Standarisasi itu harus standar lah. Yang kedua, simple system. Siapa sih yang mengatakan? Siapa nih? Heriana, Anjaloka, Basu, bla 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 bla. Itu saya mengatakan investment harus murah tadi ini, Pak. Nah, seperti ini, Pak. Nah, jadi kita bisa membuat suatu konsep tadi. Nah, jadi yang ini tadi Bapak Ibu sekalian, ini dibangun berdasarkan ini tadi, Pak. Ya mungkin ada pertanyaan dulu sebelum pusing kepala. Udah nampil Pak di layarnya Pak tadi Pak. Nggak tampil lagi nih? Yang Word, Pak. Itulah bingung. Oh, ngomong. Nggak capek-capek aku. Oh, ini yang lain ini ya. Oke. Tidak tampil ya? Iya, Pak. Yang kedua tidak tampil ya? Yang tadi tampil lah tadi? Ini Yang tampil, awal tampil, Pak. Yang kedua tidak tampil. Oh, yang low budget tadi? Nah, ini pembangunan konsep sama Pak. Pembuatan konsep pembangunan e-government yang tidak mahal, low budget lah kan. Tidak mahal lah maksudnya itu. Di kota Palembang tadi. Pagar Alam Pak. Pagar Alam, ya bisa di Palembang. Ngapa di Pagar Alam? Karena memang Pagar Alam tadi kan kita kan melihat Pak, lebih melihat ngapa kan kalau e-government itu kan di Palembang itu kan sudah biasa, di kota-kota lain sudah biasa juga. Tapi kita membangun suatu e-gov misalnya kan di kota Pagar Alam itu yang cak mana sih? Yang unik misalnya kan. Oh, uniknya memang Pagar Alam ini APBD-nya terbatas. Oh sudah, berarti artinya kita membangun low budget e-government tadi. Samalah kita membuat suatu e-learning
di daerah pedalaman yang memiliki akses akses internetnya tadi yang rendah tadi. Jadi itu memiliki suatu keunikan sendiri tadi Bapak Ibu sekalian. yang baik. Nah, sama seperti yang tadi, memang nah, ini ada penelitian sebelumnya Bapak Ibu. Ya kan? Bisa tampil ya Bapak Ibu sekalian? Ya, ya Pak, Nah, tampil Pak. ini bisa tampil. Nah, ini adalah ada 30 penelitian yang mensupport konsep kami dalam pembuatan low budget e-government tadi Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan kami Bapak Ibu yang bikinnya, kami cuma membaca jurnal terus mencoba merangkumnya menjadi satu tadi. Jadi kalau dilihat studi pustakanya memang sudah banyak, 37. Ini dikit dibandingkan yang tadi. Nah, jadi kita balik lagi Bapak Ibu sekalian, kita balik lagi ke konsep tadi. Jadi ini tadi, jadi bisa bikin konsep seperti ini, bisa konsep seperti saya tadi, ataupun seperti ini tadi Bapak Ibu. Yang ini tampil ya? Ya, tampil Pak. Tidak tampil dulu. Ya kan? Nah, ini apapun konsep yang kita bangun Bapak Ibu sekalian, ataupun teori yang akan kita gunakan, intinya kita harus disupport sama penelitian terdahulu tadi Bapak Ibu sekalian. Sekarang zamannya gampang, bisa di searching di Google Scholar, semuanya bisa tampil. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu sekalian? Pak, untuk yang tadi customer satisfaction tadi Pak ya, kepuasan pelanggan. Ya. Itu berarti teknisnya nanti ke kuesioner Pak ya? Betul Pak. Nah, belum tentu juga Pak. Nah, itu berapa banyak Pak untuk itunya yang diambil atau misalnya nanti yang kita harapkan untuk kita sebarkan kuesionernya Pak yang mengisi? Nah, jadi mungkin kalau masalah teknik pengambilan data, mungkin besok kita jelaskan Pak. Tapi ya intinya seperti ini Pak. Jadi setiap teknik pengambilan data itu tergantung dengan software ataupun tools yang akan kita gunakan, Bapak Ibu sekalian, ya kan? Atau juga kita bisa menggunakan suatu teori dalam penentuan jumlah sampel tadi Pak. Ya kan, bisa menggunakan teori solving segala macam untuk menentukan suatu jumlah suatu responden ataupun informan yang akan kita gunakan tadi. Ya. Nah, seperti yang di sini tadi Bapak Ibu sekalian, ya kan? Ini Bapak Ibu sekalian, kalau sudah pakai hipotesis otomatis kita akan menggunakan kuesioner Pak. Kalau sudah ada H1 sampai H7, H5. Ya. Nah, cuman kalau kita melihat konsep seperti ini kadang-kadang atau konsep yang seperti saya bikin tadi, itu bisa kita gunakan untuk memastikannya bisa menggunakan interview maupun wawancara tadi Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Kalau wawancara jumlahnya sedikit, kalau kuesioner mungkin banyak, lebih luas lagi daerah jangkauannya Pak. Tapi ini adalah suatu patok landasan kita dalam melakukan penelitian, batasan penelitian kita. Ya kan? Jadi kalau kita sudah membuat seperti ini, atau saya tadi membuat seperti ini Bapak Ibu sekalian, ya kan? Membuat seperti ini, inilah ruang lingkup penelitian saya. Kalau ada wong nak ngomong yang lain ya boleh, tidak apa-apa. Cuman aku cuma batas ini baik. Mungkin itu yang untuk menggambarkan suatu riset design tadi Pak, untuk menggambarkan suatu ruang lingkup dari penelitian kita tadi. Mungkin Bapak Ibu bertanya, misalnya Mbak Isti nanya, Pak, kenapa ini tidak ditambah ke misalnya faktor apa sebenarnya? Misalnya network Pak di sini. Ya kan? Boleh ditambah network mungkin untuk penelitian selanjutnya. Tapi untuk saat ini cukup sampai sini, Bang.
Kayaknya Kayak apa? Pak, ini ada 5 tahapan ini ya Pak ya, data sharing. Mana? Bukan lima tahapan ini. Konsepnya maksudnya Pak. Ya ini konsep, Mbak. dari Jadi gambar ini Mbak, maksudnya e-government itu, ya kan? Tadi kan sudah aku jelaskan di atas, ya kan? Ini nih, peranan blockchain teknologi untuk meningkatkan untuk meningkatkan e-government capability, ya misalnya kan? Jadi dengan menggunakan teknologi blockchain, e-government itu bisa melayani apa sih yang bisa ditambah ke layanannya tadi pada e-government tadi. Nah, yang kami pilih ada 5, ya kan? Yang pertama itu adalah bisa data sharing, jangkauan aplikasi yang lebih luas, public security, digital verification, simple, sama hemat biaya. Seperti itu, Bu. Jadi, apa sih kemampuan blockchain yang bisa ditanamkan, yang bisa diberikan kepada e-government capability tadi. Nah, berdasarkan literatur yang kami baca, itu ada 5, yaitu adalah data sharing, public security, digital verification, simple, dan hemat biaya. Pak, boleh yang lain? Boleh, asal ada. Ya, itulah tadi Pak. Artinya penelitian itu agak bias, tergantung dari minat si peneliti tadi. Hasil 5 ini Pak, Bapak Ibu sekalian, hasil 5 ini, nah, itu kadang-kadang ego dari si dosen pembimbing. Kata si Febriansa, Pak boleh tak aku masuk ke ini? Saya tidak menjual, Pep, ganti bela jangan Pak dimensi lain. Oh monggo Pak, ayo cari dulu yang lain. Nah, ini mungkin adalah hasil diskusi aku dengan bimbingan. Nah ini insya Allah dimasuk ke IEEE di International Conference, Bapak Ibu sekalian. Paham Mbak Elpina? Iya Pak. Nah begitu juga dengan Pak Iqbal. Jadi bisa menggunakan teori yang sudah ada Pak Iqbal, atau juga kita bisa membangun suatu konsep seperti ini tadi Pak, untuk mengukur suatu security ataupun keamanan dari information system di KPU tadi. Siap, Pak. Siap, oke? Siap, Pak. Nah, besok kita akan masuk ke dalam tahap pengumpulan data tadi Bapak Ibu sekalian. Ya, si Mbak Alpa sudah ngucek-ngucek mata, mungkinlah sudah agak ngantuk. Pak, itu yang ini tadi pembahasannya tentang metode penelitian secara kuantitatif, Pak ya? Ini bukan kuantitatif Pak, bisa kuantitatif, bisa kualitatif Pak. Ini kan kita bangun suatu. Oh, gabungan berarti Pak ya? Ini gabungan Ini kan Pak ya? bukan gabungan. Ini kita kan bangun rancangan riset dulu Pak. Ya. Ada batasan ruang lingkup penelitian kita tadi Pak. Jadi batasan ruang lingkup kita, nah kaget tinggal hasil ini tadi, nah kita mbak data tadi, nak pakai kualitatif, nah data kuantitatif boleh Pak. Kita sesuaikan dengan penelitian selanjutnya tadi Pak. Oh gitu. Ya. Kalau yang ini Pak, yang buat ini itu masih bisa dipilih Pak. Nah, penelitiannya tadi kualitatif ataupun kuantitatif. Cuman kalau yang sudah ada hipotesis seperti ini, nah, ada hipotesis seperti ini, itu sudah kuantitatif Pak. Ada hipotesis. Kuantitatif. Aku ngajar dulu man. Ayo ketemu lagi mana? Ya, Assalamualaikum. Nah itu Pak, kalau sudah ada H1, H2, H3, sampai H7, sampai H9 Pak, ini namanya kuantitatif Pak. Sudah ada hipotesisnya. Jadi kalau yang data
data yang saya buat tadi seperti ini Bapak Ibu. Ini cuma menggambarkan ruang lingkup penelitian kita tadi. Pengennya bahas apa? Bahas data sharing, bahas simple, public security, digital verification, sama low cost tadi Pak. Tinggal di dalam penelitian tadi, ya kan, kita sesuaikan dengan arah penelitian kita tadi. Pengennya kemana sih, ya kan? Nah besok kita bahas Pak. Oke, Pak. Kita sambil jam 10 ya? Ikut, Pak. Jam 11 juga ada, Pak. Kacau. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Aku tadi ngantuk nih, sudah agak lemes badan. Sudah masuk ke kelas ini, kayaknya agak lebih seger lagi. Aku lebih seneng, kayaknya lebih semangat. Kalau ada yang nanya tuh lebih enak aja Pak, daripada sedieman. Pak, namanya Pak. Ya boleh. Ini kan untuk yang e-government ini kan Siapa berkaitan nih? dengan pemerintahan kan Pak. Siapa nih ngomong nih? Itu loh. Seumpamanya kita Oh, siapa ngomong nih? Helpina, Pak. Oh, Elvina. Oh ya siap, Elvina. Nah, itu kan berkaitan dengan kepemerintahan, Pak ya. Nah, Siap. seumpamanya kita ambil penelitian tentang dinas pendidikan, tapi tetap ruang lingkupnya masih masuk ke siswa itu kan termasuk dengan masyarakat juga kan, Pak? Boleh. Siswa, terus orang tua, wali. Nah, Ya. kalau seumpamanya kita ambil dari kelima, apa tadi Pak? Indikator. Data sharing, terus umpama kita ambil yang duanya saja Pak, umpama untuk dari sisi security system sama biaya umpamanya. Ya. Itu bisa Pak ya? Berdasarkan hasil observasi yang kita gunakan untuk pada saat penelitiannya, atau harus dari kelima-lima itu Pak? Untuk bisa diambil dua Mbak Elvina, bisa diambil 2, bisa diambil 5. Nah sebenarnya Bapak Ibu ini belum bisa digunakan sebagai konsep Pak, karena belum dipublikasi. Sebenarnya sangat bahaya bagi aku untuk melakukan ngasih yang mentah-mentah kayak ini. Karena bisa bahaya, misalnya Pak Iqbal, aku dapat data kayak ini, langsung dipublikasinya ke Wong, diganti nama. Jadi kalau Bapak Ibu penelitian pada saat mungkin ada S3 ataupun ya mungkin pada saat itu, sebenarnya sangat riskan untuk membicarakan ide-ide penelitian tadi. Apa namanya itu, apapun sama pun dengan kawan-kawan yang, apalagi sama kawan-kawan yang satu tema lah, satu bidang kayak itu nah. Jadi Mbak Elvina ini bisa didalami. Mbak Elvina bisa ke public security pun bisa nih. Bahas public security tentang teknologi blockchain pada e-government. Tidak ada masalah. Tapi public service-nya didalami lagi. Ya kan, mungkin dipecah lagi ya kayak sini. Ada 5. Peranan blockchain pada public security tadi. Cak mana Pak Berarti mecahnya? fokus ke satu masalah, Pak ya. Satu masalah lebih tajam lagi dia. Berarti kalau seumpama kita ambil kelima itu dirucutkan lagi lebih banyak lagi, Pak ya? Lebih banyak lagi. Data sharing itu lebih, kalau kita di data sharing ini Mbak, kalau kita kita buka lagi, kita ke dalam lagi, otomatis dibagi 2 dia tuh. Ya kan? Jangkauan sama apa? Sama ini tadi, jangkauan dan juga berbagi tadi. Jadi jangkauan seberapa jauh jangkauannya tadi, terus siapa dia bisa sharing tadi, Pak. Kan belum tentu tuh apakah satu plafon ataupun satu network ataupun satu aplikasi dan lain-lain. Itu bisa lebih dalam lagi. Nah, makanya intinya ya cuman Pak Iqbal. Menurut Bapak lebih bagus kita mengambil indikatornya
banyak bermacam-macam, tetapi hanya mengupas kulitnya saja. Tapi atau lebih baik kita fokus ke satu masalah, tapi lebih mendetail dan lebih mendalam, Pak. Nah, itu yang aku diskusi tentang bagaimana sih penelitian S2 ini tadi kan, Pak. Jadi penelitian Ya. S2 itu kan biasanya kan ruang lingkupnya dipelebar atau dipertajam, Pak. Di pelebar itu bisa menambahkan variabelnya lagi. Misalnya kalau Ya. ada teori tadi kan ada 7 tuh, Pak. Ada 7 variabel ya di dalam Ya. web service satisfaction tadi model. Ada 7. Nah, kita bisa tambahkan, menggabungkan dengan teori, misalnya teori usability. Nah, itu Pak, membandingkan misalnya tadi. Atau juga datanya tadi diperluas. Biasanya kalau datanya tadi ngambil cuma di SMK Muhammadiyah 2, kita tambahlah di SMK Muhammadiyah seluruh Indonesia. Banyaknya. Di Sumatera Selatan misalnya gitu kan. Atau kita kerucutkan, tajamkan pada satu titik indikator tadi, misalnya public service tadi, peranan, misalnya peranan public service, teknologi blockchain, public service security pada 3 momen tadi dengan menggunakan blockchain tadi, itu bisa Bapak Ibu sekalian, karena dia mengerucut di satu titik. Jadi kita fokusnya teknologi apa? Teknologi blockchain pada public security. Teknologi apa blockchain? Teknologi blockchain bagaimana membantu pemerintah dalam menghemat biaya tadi. Oke. Kalau ini kan cuma aku melakukan literatur review Bapak Ibu sekalian. Ini bikinnya mungkin 6 bulan ini Pak. Wah. 6 bulan itu tidak pernah ketemu. Diteleponi terus. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu sekalian? Mbak Isi sudah tidur, si Pak Yayan tidur juga kayaknya. Bangun, absen. Cuaca mendukung Pak, nak tidur. Iya. Kalau tidak ada pertanyaan, besok kita masuk ke dalam teknik pengumpulan data, Bapak Ibu sekalian. Ya, selamat bergabung lagi Pak Yayan. Sudah aku sampaikan tadi Pak, itu sebelum kuliah tuh minumlah kopi tebal 40 dulu supaya tidak ngantuk. Kami mati lampu kami ya. Iya Pak, gelap. Hai. Hemat nih Cak ya. Ya kalau tidak ada pertanyaan lagi Bapak Ibu, mungkin sampai di sini dulu. Mungkin kalau ada pertanyaan ataupun apapun bisa ditanyakan lagi sama saya Bapak Ibu sekalian. Ya kan, siap membantu teman-teman sekalian dalam menjalankan atau melakukan penelitian. Insya Allah menjadi tetap tanggung jawab aku sampai Bapak Ibu selesai kuliah nanti. Amin. Amin. Ya, Pak. Alhamdulillah lah keluar, Theo keluar, Tri keluar. Ya terima kasih, saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.